Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia di bulan Maret 2023 sebesar 25,9 juta orang atau sebesar 9,36% dari jumlah penduduk Indonesia. Indonesia negara kedua penduduk miskin terbanyak di dunia. Pemerintah berupaya menangani persoalan kemiskinan ekstrem di Indonesia dengan target 0% pada 2024. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan. Halo semuanya, selamat siang. Jadi, di balik gedung pencakar langit dan pusat belanja yang megah, masih ada kisah rakyat kecil yang tidak ada di sini. Kemiskinan bukan hanya soal statistik, tapi juga soal... Tadi saya mau ngomong apa ya? Dah, pokoknya ini film tentang kemiskinan. Jadi kita jangan lupa ditonton. Oke, sekarang saya sudah berada di depan kediaman Ibu Ayu. Halo Ibu. Hai. Jadi ini namanya Ibu Ayu. Umurnya 20 tahun. Pekerjaan kamu apa sih, Bu? Kalau saya sih freelance, Mbak. Kadang bantuin bapak saya market, kadang bantuin orang mikir. Kalau penghasilannya berapa kira-kira? Relatif sih, kadang ada, kadang doa aja. Sedih juga saya dengarnya. BPS tahun 2024, sekitar 9,4% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, dengan pengeluaran di bawah 570.000 per bulan. Artinya, banyak yang harus memilih antara makan nasi atau bayar wifi. Iya Mbak, kadang saya mikir penting kenyang atau tetap bisa update status lagi lapar. Oke semuanya, sekarang saya lagi di kediaman Ibu Susi. Ini saya sudah dengan Ibu Susi. Ibu Susi, saya mau nanya nih. Maaf ya sebelumnya, menurut Ibu sendiri, apa sih hambatan atau tantangan yang masyarakat prasejahtera alami, atau maaf ya Ibu, saya sebut kurang mampu? Yang paling sulit tuh miskin tapi harus kelihatan bahagia. Soalnya kalau kita ngeluh nanti dibilang kurang bersyukur. Kalau kita senyum nanti dibilang tuh kan tidak kelihatan miskinnya. Jadi bingung, Mbak. Benar, kalau miskin itu kayak aturan gratisan, semuanya terbatas, tapi disuruh sabar terus. Jadi menurut teori struktur fungsional dan data dari Bappenas, kemiskinan itu bukan hanya masalah sosial, tetapi juga dari ekonomi yang tidak merata. Nah, itu Mbak. Sistemnya kayak sambal, yang nikmat cuma di atas, yang di bawah kepanasan semua. Boleh kita ketemu dulu ke RT? Ada apa ya? Nah, jadi di sini saya mau nanya, bagaimana sih pemerintah tuh menangani masalah kemiskinan? Kan Bu RT salah satu pemerintah di desa ini. Oh iya, jadi itu tuh dimulai dari bantuan langsung tunai, terus pelatihan wirausaha dan sumbangan dari proyek. Oh, proyek yang seperti apa itu? Proyek kebahagiaan warga. Proyek kebahagiaan warga. Makanya tiap bulan RT itu masih bahagia dan kita semua masih semakin hemat makan. Ya makan harus dari dulu ya, Nak. Nyonya! Nyonya mau kemana sih? Ya, saya pergi dulu. Nyonya, saya boleh nanya sedikit nggak? Apa sih rahasia keberhasilan ekonomi?
saat seperti ini? Sederhana, itu perlu kerja keras dan mindset positif. Orang miskin tuh kalah dengan dirinya saja. Tapi bukan kalah itu, tapi kalah akses. Kalau bisa beli di online shop, kami sudah hebat dari lama. Menurut riset SMED tahun 2024, kesenjangan ekonomi di Indonesia masih tinggi, sekitar 0,38, yang artinya 1% kekayaan orang paling kaya setara dengan 50% orang di bawah. Ya, kalau ada 1% orang kaya bersih, 20% rakyat langsung ke ekonomi. Halo semuanya. Hai. Boleh saya ikut gabung? Oh, silakan. Oke. Ibu-ibu, saya mau nanya nih. Menurut ibu-ibu semua, kemiskinan itu nasib atau bukan sih? Kalau nasib harusnya bisa diubah. Ini kayak sinetron, panjang, intinya gak jelas. Yang penting kita tetap gotong royong. Gotong royong kan bayar pajak ya, tapi yang menikmati fasilitas cuma segelintir orang. Mungkin saya juga bagian dari masalah. Saya terlalu sibuk sama menimbun untung. Lupa ada orang yang menimbun utang. Bukan, akhirnya sadar juga. Mulai dari hal kecil. Lakukan dulu, Bu. Meski hidup dalam keterbatasan, warga di kampung ini tidak pernah kehilangan kemampuan untuk saling menopang. Setiap sore, mereka berkumpul di depan warung untuk bukan sekadar jaga keamanan, tapi juga berbagi cerita, solusi, dan dukungan emosional. Untuk kebutuhan mendesak, mereka membuat kas gotong royong uang receh dari warga yang bisa dipakai siapa saja ketika ada yang sakit atau kesusahan. Secara tidak sadar, ini adalah sistem ekonomi mikro yang mereka bangun sendiri, kecil tapi nyata, sederhana tapi berjalan. Namun, tidak semua kegiatan berjalan mendukung. Sifat pasrah sering muncul ketika warga berkumpul dalam obrolan pagar rumah, yaitu kebiasaan mengeluh tanpa aksi. Kesadaran kritis ada, tetapi belum semua berani bergerak. Sebagian masih menganggap bantuan pemerintah adalah satu-satunya jalan selamat. Untuk memanfaatkan peluang, warga mulai membuat kelompok belajar usaha. Sekali seminggu di Balai Pos Ronda, mereka menonton tutorial YouTube tentang cara membuat kopi literan, sambal kemasan, dan kerajinan dari barang bekas. Dengan dukungan dari komunitas luar, kelompok ini memiliki peluang untuk menjadi usaha besar, asal konsisten dan terorganisir. Namun, ancaman datang dari luar. Kenaikan harga minyak goreng dan beras langsung memukul usaha kecil warga. Kesenjangan ekonomi juga muncul dalam bentuk gaya hidup. Saat ada tetangga baru yang membangun rumah bertingkat, rasa rendah diri dan minder mulai tumbuh. Ini bukan hanya soal materi, tapi hubungan sosial yang perlahan renggang. Di tengah sempitnya ruang hidup, warga menciptakan tempat untuk saling menopang. Bukan kemewahan yang menyatukan mereka, tapi kebersamaan. Dan selama kebersamaan itu masih ada, kemiskinan bukan akhir cerita, melainkan awal perjuangan bersama. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di depan kediaman rumah Ibu Ayu. Permisi Ibu, kenapa Ibu ketawa? Tapi apa itu biasanya? Iya Mbak, kadang saya mikir kalau ada kamera depan bisa nggak sih ngeliatin muka aku? Bounce around in silly days, funny pranks in many ways, laughing loud and feeling free, crazy joy for you and me. Memes that make us giggle more, silly vibes we can't ignore. Every day